Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah Pak Kusnoko hari ini luar biasa baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Karena kalau tidak sehat tidak saya lanjutkan Ibu tugas ini. Ibu sehat ya? Positif sehat tenang ya? Dan dari saya Pak Kusnoko juga alhamdulillah sehat. Kita ikuti tugas dan alur yang kita ikuti. Alhamdulillah kita berada di CGP Rekognisi Angkatan 9 tahun 2023. Ini Pak Kus juga dapat tugas untuk ruang kolaborasi, yaitu praktek coaching. Nanti Bu Farida sebagai coach, Pak Kus sebagai coachnya. Itu Bu Farida ya. Bu Farida mungkin bisa membawa permasalahan apa ini yang mau kita diskusikan bersama. Ini kita ngobrol santai. Namun sebelumnya Bu Wida bisa memperkenalkan diri, unit kerjanya mana ini. Ini Pak Kus, kalau Pak Kus kan dari SDN 1 Ledo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Kalau Bu Farida ini kelihatannya dari jauh. Dari mana Bu Farida? Silakan memperkenalkan diri. Iya, perkenalkan Pak Kusnoko, saya Ibu Farida dari SMA 9 Muaro Jambi. Ya. Jambi Pak, Provinsi Jambi gitu. Jambi. Berarti bahasa jauh ya Jambi Bu ya, luar biasa. Iya, Jambi, Sumatera. Saya orang Jambi ya. Wah, keren nih, jauh sekali. Dan Bu, di sana gimana itu untuk CGP-nya berapa? Ibu kan tugas CGP Rekognisi ya, dari sana berarti ikut BPGP Jawa Tengah gitu ya, dapat rekognisinya di JBGP Jawa Tengah. Oke, jadi temannya banyak juga ya yang dari Jambi. Ada kami ada 8 orang. 8 orang. 13 orang. Kalau nanti Pak Kusnoko pakai bahasa Jawa itu nggak paham ya paling Bu Farida? Iya, kadang nggak paham, suka nggak paham kan kalau di grup Jawa Tengah itu kan saya apa ini. Jadi kalau Bu Farida di Jambi ada bahasa apa Bu yang Bu Farida? Bahasanya banyak di Jambi, tapi ini bahasa Kerinci, bahasa Sarolamun, bahasa kayak bahasa seberang gitu, tapi jauh banget dengan bahasa Jawa itu nggak mirip sama sekali. Lebih mirip ke bahasa Cina kalau kami di Jambi itu, mirip gaya bahasanya. Tapi kalau bahasa di kota Jambi kan mirip bahasa Palembang, seperti bahasa Palembang gitu, perkotanya bahasa daerah Melayu gitu, Bu Farida. Iya, bahasa Melayu. Tapi kalau masuk ke kabupaten-kabupatennya ada bahasa yang memang beda banget seperti bahasa. Iya. Tadi Bu Farida, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Dari SMA mana Bu tadi? SMA 9 Muaro Jambi. Muara Jambi. Iya Bu. Iya. SMA-nya ada berapa itu sampai 9? Banyak ya Bu? Banyak. SMA-nya sampai 15. SMA 15 sampean ya. Itu Bu Farida 9 Muara Jambi. Berada di kotanya Bu ya sekolahnya? Bukan, kabupaten. Oh, di kabupaten ya. Kalau di Provinsi Jambi ada berapa Bu? Banyak ya? Banyak, kalau di Provinsi Jambi ada sekitar 288 SMA. SMA ya, provinsi ya. Iya ya, baik. Bu Farida. Di Magelang ya? Di Bu Farida? Bapak di Magelang, kota Magelang. Oh, kalau saya kota Blora. Blora. Pernah mendengar kota Blora yang terkenal dengan cepu. Cepu itu Semaltun Bat, itu crowded, kota kecil tapi ramai karena di situ ada sekolah tinggi energi mineral se-Indonesia, bahkan dari sampai Merauke ada yang sekolah di situ yang sekarang diganti PEM, Politeknik Energi dan Mineral. Itu banyak dari saudara kita Papua juga kuliah di situ, luar Jawa di situ. Yaitu Cepu itu kecamatan, kabupatennya Blora. Tapi walaupun kota kecil,
tapi sangat ramai karena namanya penghasil minyak terbesar se-Jawa Tengah itu Kacepu. Itu ada pabrik pengolahan minyak ya, minyak bumi diolah menjadi solar, menjadi bensin, dan bahkan anak-anak juga bisa untuk seperti edukasi, anak-anak dijak ke sana melihat proses pembuatan. Monggo nanti satu saat jika ke Cepu, saya tunjukkan di sana. Jadi di sana juga yang dekat sekolahan saya, Ibu Farida, itu malah sumber minyaknya langsung berada di atasnya sekolahan saya. Jadi pakai itu loh Bu, pakai dia kayak mobil yang ada apa itu, dipakai rodanya itu loh, asnya pakai seling, jadi ditarik pelunturnya sama pipanya. Jadi begitu mobil tadi, truk hanya selingnya saja yang apa, garganya aja teret, dia akan keluar itu dan akan turun minyak buminya langsung sampai sekarang. Jadi kalau Farida mau browsing Desa Ledok, itu pasti ada objek wisata yang minyak itu. Jadi betul-betul kita bisa melihat bagaimana cara tradisional para penambang itu mengambil minyak bumi dengan tradisional, walaupun sebelahnya juga ada dari Pertamina yang dengan mesin canggih, yang pompa yang tinggal gerak. Nah, di sana ada. Namun khusus di Desa Ledok tidak boleh dimasak sendiri, tapi harus ke Pertamina. Jadi ada tangkinya gitu ya. Tapi yang jauh sebelahnya Ledok itu namanya ada Desa Wonocolo, itu ikut kecamatan Desa Wonocolo itu kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, perbatasan Jawa Tengah juga. Di situ ada yang dijual sendiri, artinya dimasak sendiri. Tapi juga secara digodok sendiri. Tapi walaupun kemarin sudah dilarang, tapi karena sejak nenek moyang dulu di situ memang untuk kehidupan masyarakat orang situ, ya sampai sekarang masih diperbolehkan, walaupun juga ada yang masuk Pertamina, ada beberapa yang dimasak sendiri. Jadi betul-betul minyak bumi dipanaskan, dididihkan, nanti akan menyebar, ada yang menjadi solar, ada yang monggo Bu Farida ketika nanti ke Cepu silakan nanti siap menunjukkan tempat. Di Cepu juga ada bandaranya loh Bu, Bandara Ngeloram. Iya, bandaranya ada di Cepu. Bandara Ngeloram yang kemarin diresmikan. Wah, itu bukan kota kecil lagi itu kalau sudah ada bandara. Iya, namun saya kemarin belum begitu ramai karena memang arus lalu lintasnya tidak sepadat itu, sehingga dulu diawali dengan OPD di Kabupaten Blora diajak untuk naik pesawat ke Jakarta balik lagi. Jadi seminggu jadwalnya hanya 2 hari. Jadi, keren. Bu Farida, ya. Kalau di Jambi nggak ada, kami di kabupatennya ya. Objek apa yang mungkin bisa berkesan untuk diceritakan? Ya paling kalau dari di provinsi Jambi itu ada kebun teh yang terluas ke Asia Tenggara gitu kan, kebun tehnya. Itu yang rawat siapa kok sampai seluas Asia Tenggara? Ada petugasnya? Iya, ada petugasnya PTPM gitu kan, PTPM yang ngurusnya. Itulah yang danau gitu. Jadi nggak terlalu famous lah, nggak terlalu terkenal gitu, apalagi kota kecil, kota Jambi itu kota kecil. Kalau saya kan di kabupatennya jauh juga gitu, nggak terlalu ramai. Berarti Bu Farida asli situ ya, asli Jambi ya? Saya asli orang Jambi asli. Baik, Bu Farida, ini permasalahan apa ini yang mau kita obrolkan? Ini terkait juga bagaimana kita nanti Pak Kus praktek coaching. Nah ini Bu Farida sebagai coach, Pak Kus sebagai coachnya. Permasalahan Bu Farida yang perlu kita obrolkan nanti, gimana kalau kesah Bu Farida dalam menjalankan tugasnya di guru? Gimana? Selama saya menjalankan tugas sebagai guru ini kan saya punya pengalaman yang sangat luar biasa dengan siswa saya. Ada salah satu siswa ini dia memiliki kemampuan prestasi non akademik yang luar biasa. Memiliki kemampuan prestasinya, dia sering datang terlambat. Dia kan seorang atlet terkenal.
atlet kan polo air gitu. Jadi setiap hari itu dia selalu datang terlambat karena dia apa namanya itu di jam 4 subuh itu sudah mulai latihan gitu kan, jam 4 subuh latihan sampai jam 6 atau jam 5 gitu. Jadi dia kecapean gitu, jadi kadang-kadang dari jam itu ketiduran, masuk itu jam 8 gitu, dan saya sebagai wali kelasnya gitu itu terlambat terus setiap hari, terlambat setiap hari gitu kan, jadi menimbulkan kendala dan protes para guru gitu gimana menghadapi siswa seperti ini, sampai tidak lokal juga aduh saya kebingungan, ngantuk dia mungkin kan itu satu sekolahan berapa Bu yang model muridnya Bu Farida yang kayak gitu, satu kelasnya maksudnya, ataukah hanya tadi siapa namanya satu aja, satu guru aja, satu siswa? Ada sekitar 2 atau 3 siswa seperti itu yang berprestasi seperti itu. Ini kendalanya yang satu seperti itu, sementara yang lain kan ada prestasi yang lain juga yang meninggalkan, yang tidak fokus terhadap akademik gitu kan. Yang satunya lagi tidak fokus, dia sebagai seorang atlet juga gitu kan, kecapean di sekolah, sering meninggalkan jam sekolah, dia atlet bola gitu kan, ada yang atlet kebetulan saya wali kelasnya kan ada 3 orang di dalam kelas saya itu kan, jadi ini bermasalah semua dengan akademik, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak gitu. Tetapi yang nampak mencolok itu yang atlet menang. Baik Bu Farida, itu tadi permasalahan Bu Farida yang harus kita obrolkan ya. Kira-kira Bu Farida menginginkan yang seperti apa tuh dari murid Bu Farida, harapan Bu Farida seperti apa dari tujuan kita obrolan ini? Harapan saya itu terhadap murid saya itu ya bisa menyeimbangkan antara akademik dengan peraturan yang ada di sekolah, misalnya kan di jam 7 itu dia sudah ada di sekolah, tidak mesti datang jam 8, jadi dia bisa menyeimbangkan antara prestasi non akademik dengan prestasi akademiknya. Bagaimanapun juga kan prestasi akademik di sekolah itu kan ada peraturan yang harus yang sudah kita lakukan, yang sudah sepakati. Baik, itu harapan Bu Farida ya, bagaimana tadi dia juga bisa seimbang. Nah ini selama ini Bu Farida apa? Suaranya nggak kedengaran Pak, suara Bapak nggak kedengaran. Baik, apa suara saya sudah dengar Bu Farida? Iya sudah putus Pak. Masih putus-putus, sekarang masih putus-putus atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Sudah jelas. Iya Bu Farida. Tadi harapan tadi lah. Selama ini apa Bu Farida sudah pernah ngobrol ini secara intens berdua kepada siswa Bu Farida yang tadi belum bisa sesuai harapan Bu Farida? Apa sudah pernah ngobrol intens begitu dengan beliau, dengan siswa tadi selama ini? Sudah pernah ngobrol. Kebetulan saya sebagai wali kelasnya kan Kak, saya panggil, saya ngobrol dengan siswanya apapun. Jadi sebenarnya saya tahu kan, ibu katanya di jam 4 subuh itu kami kan di karantina, jam 4 subuh harus berenang. Untuk ada fisik kan jam 2 yang lagi ngantuk, terus turun lanjut jam 5:30 atau jam itu kan selesai. Lalu anak itu kecapean kadang-kadang ketiduran, bangunlah di jam 7. Suara saya kedengaran Pak? Ya kedengeran, suara saya kedengeran ya? Ya, bangun di jam 7, jadi terburu-buru ke sekolah kadang-kadang terlambat. Jadi lebih baik tuh daripada tidak sama sekali saya akan ke sekolah. Ini saya salut sama pernyataan dia, tetapi dari pihak sekolah itu karena ada peraturan nanti mahasiswa yang lain juga malah ikut-ikut yang kayak gitu. Jadi terjadilah dilema saya kan gimana ini menghadapi ini, sementara siswa yang lain kan ya gitu. Si Fajar itu aja bisa datang terlambat. Kita kalau datang terlambat dihukum, kita nggak adil ini gitu. Saya bingung gitu. Padahal dia sudah mendapatkan, sudah jelaskan kawan-kawan gitu kan bahwa ini diterima. Kalau kamu mau kita Fajar ya kamu harus berprestasi.
gitu. Baik, ibu berarti sudah berkomunikasi dengan anak tadi ya. Responnya gimana Bu Farida terhadap ajakan ini? Dia berusaha untuk melakukan itu, melakukan kesepakatan yang saya berikan sama dia. Tapi itu temporal Pak, nggak bisa komit gitu, nggak bisa komit, nggak bisa komit dia, selalu Nggak bisa komitmen gitu ya? Iya, selalu ngulang lagi. Ya. Kira-kira Bu Farida ini memiliki strategi apa Bu untuk menghadapi siswa yang demikian tadi dari Bu Farida? Kemarin itu kan pernah saya panggil orang tuanya gitu, anak-anak orang tua dipanggil ya, berarti Bu Farida sempat memanggil, ngobrolin tidak hanya Bu Farida dengan anak, juga sudah melibatkan orang tuanya. Ya, bagaimana Bu Farida teruskan? Tadi gimana cerita? Setelah saya ngobrol dengan anak, gitu kan kesepakatan kita dengan anak ini, dia tidak bisa komitmen. Setelah saya nggak bisa komitmen, misalnya kan cuma dia bilang iya 1 minggu ini, besok kita ulang lagi gitu. Ternyata kendala dia itu di saat dia sudah melakukan itu kecapean dan overload ketidurannya. Jadi contohnya kan nggak bisa on-time terhadap waktu, dan di sekolah juga tidur gitu kan, jadi bukan hanya dia tidur, jadi malah semua siswa. Lalu saya memanggil, ada keluhan guru-guru lain juga, memanggil orang tua, rupanya orang tua ini kan tidak tinggal dengan dia, tinggalnya di asrama gitu kan. Oh gitu. Jadi dia kayak semacam ikut atlet gitunya ya, atlet polo air gitu ya Bu. Tadi dia nggak berarti tinggal di asrama. Apa Farida berkomunikasi dengan yang bertanggung jawab terhadap tempat asrama itu? Adakah itu yang bertanggung jawab di asrama itu apa? Belum sempat saya berkomunikasi dengan pemilik asrama atau mungkin manajer itu ya? Iya, itu nggak bisa, agak susah, kita harus ngobrol dengan ketua PON-nya kan, ketua itu kita harus mempersiapkan waktu banget karena untuk ngobrol seperti itu. Jadi waktunya belum ada untuk ngobrol masalah siswa. Terus tapi terkait Bapak Ibu guru yang lain gimana Bu Farida tanggapannya? Bapak guru yang lain biasanya kan jamnya sering terlambat, di jam 7 sampai jam 9, misalnya kan 2 jam ini sering kosong pagi. Yang paginya hampir sama, jam yang paling sering kosong itu kan di jam kita olahraga gitu. Nah yang dia jadinya tidak pernah masuk di jam olahraga gitu ya, jam 7 sampai jam 9, sementara dia atlet gitu. Nah ini berlawanan ya Bu ya. Iya, ini kan ada. Sebetulnya dia itu juga ada apa ya, perlu pengembangan kompetensi diri. Dia kan mahir di bidang polo air ya Bu ya tadi ya. Sementara di materi olahraga malah tidak mengikuti ya. Tidak mengikuti. Jadi nilainya ya. Terus Bu dari pihak kepala sekolah apa Bu Farida juga sudah pernah mengkomunikasikan dari pihak? Saya mengkomunikasikan juga dengan kepada pihak kepala sekolah, mengatakan seperti ini, kalau dia atlet nasional, tetapi atlet nasional Bu ya tadi? Iya. Atlet nasional. Iya. Kenapa? Berarti sempat membawa nama sekolah Jambi. itu? Nama Jambi, bukan nama sekolahnya, nama Jambi. Tapi berarti nama Jambi. Jarang masuk gitu. Jadi saya ngobrol dengan anak itu secara intens. Saya ajak anak itu ngobrol. Saya lebih memberikan masukan kepada dia itu kepada soft skill. Terus? Bisa nggak kamu nggak, kan jarang masuk nih, dan 7 sampai jam 8 kadang sudah kamu terlambat. Bisa nggak kamu deketin gurunya, ajak ngobrol gurunya, minta maaf begini. Ada saya seperti ini, bisa nggak kamu? Kalau ibu kamu nanti kan nggak bisa. Jadi anak ini pertama kali kan ada karakter, dia merasa sombong gitu kan. Saya kan saya gini. Tapi setelah dia mendapatkan pelajaran di semester pertama, dan gasnya jadi
turun gitu kan, nilainya jadi rata-rata semua gitu, ada yang remedialnya sampai 3 gitu. Dia bilang kayak ini, itu kayak jangan tuh, guru-guru kamu kan juga manusia, bisa nggak kamu dekatin secara pribadi gitu, cerita yang masalah kamu, minta bukan hati dia gitu. Tapi guru-guru itu tidak semua manusia, namanya manusia itu sesuai gitu kan Pak, sesuai dengan harapan dia. Tetap ada juga guru-guru yang itu nggak pernah masuk, gimana gitu, sempat jadi perdebatan juga anak itu di rapat gitu, kenaikan kelas. Oh gitu ya, jadi selama ini berarti belum ada perubahan ya Bu Farida setelah Bu Farida melakukan pendekatan tadi? Ada pendekatan yang saya lakukan itu agar dia, yang saya bilang, kamu harus punya soft skill, kamu nggak bisa hanya mengandalkan prestasi. Ada perubahan nggak setelah Ibu melakukan pendekatan tadi dari yang sekolah? Ada perubahan. Yang pertama kali si anak ini nampak jalan yang agak itu kan sudah mulai senyum gitu sama guru-guru itu. Jadi sudah mulai memiliki soft skill, kecerdasan emosional yang bagus. Saya bina terus saya bilang tugas-tugas itu dikejar dirinya biar dirinya memberikan tugas apa kamu yang nggak ada. Jadi saya sarankan strategi saya itu seperti itu Pak. Saya sarankan dia punya buku terus sama seperti bahasa Indonesia. Katanya menjadi bahasa Indonesia. Tapi kendalanya itu Pak, itu di absen kan, attendance-nya itu kan kita sekolah tuh itu jadi kadang-kadang harga mati attendance itu kan karena sudah online ya? Sudah online? Enggak online. Biasa gitu. Terus Bu, dari kegiatan apa Ibu tadi sudah pernah mengingatkan ke murid Ibu barangkali tentang alasan, kemudian terkait keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, terus validasi tindakan perubahan yang dari murid Bu Farida, apa sudah pernah diobrolin nih sama anak tadi yang bermasalah? Ya, mungkin kalau di pelajaran Bu Farida saat CGP rekognisi yang praktek segitiga restitusi itu Bu, barangkali Bu Farida apa sudah melakukan? Yang praktek segitiga restitusi sudah saya praktekkan itu. Saya nanyakan kepada dia gitu. Saya bangga sama dia gitu. Tidak semua kita sangat luar biasa gitu kan. Saya tanyakan kira-kira apa yang menjadi permasalahan kamu kan. Saya tanyakan sama dia, dia bilang permasalahan saya cuma itu. Selain itu saya juga coaching dia gitu. Kesalahan saya itu cuma di waktu ketika masuk ke kelas sukses banget saya untuk membuat waktu itu gitu kan. Jadi saya waktu Bu juga sempat waktu apa tindakan yang akan kamu lakukan gitu kan dengan kendala itu. Dia bilang gini Pak, bisa saya coach dia, saya harus izin gitu gini. Jadi kalau misalnya orang itu sampai jam 6 saya izin Bu, jam 6 saya izin, setiap hari saya izin. Apakah amanah? Itu kegiatannya padat gitu ya Bu ya? Dia cerita gitu ya? Sampai itu kan mau ada foto, kalau ada mau phone gitu, itu kan banyak juga foto, kabupaten, itu kan dia memang di karantina gitu. Makanya kan tidak ada sekolah atlet, itu kan susah gitu cari sekolah atlet, sementara banyak atlet yang susah. Oh iya betul, ini sebuah dilema juga Bu ya, harapannya ada sekolah atlet, betul-betul atlet juga bisa berkembang, terkait pelajaran juga masih bisa gitu. Berarti sudah pernah Ibu terapkan ya segitiga restitusi di? Sudah, saya menanyakan kepada dia apa rencana kami tindakan kami. Saya menunjukkan
kebanggaan juga kepada dia gitu kan. Yang luar biasa gitu kan, tidak pernah suka. Jadi saya mengajak dia kira-kira gimana cara kita menyelesaikan permasalahan. Dia mengatakan penyelesaiannya ya, saya nanti minta izin aja Bu, kalau selesainya jam 6 saya minta izin di setengah 6 itu nggak apa-apa. Ya setidaknya saya minta tampil duluan, saya nanti renang duluan. Nah, bagus. Gitu ya. Terus Bu, selanjutnya apa udah perubahan setelah dia memiliki solusi sendiri tadi? Ada perubahannya tapi tidak terlalu signifikan ya, namanya remaja. Dia tidak punya komitmen, namanya remaja. Dia bilang kayak gini kan, masa saya harus menyiksa diri saya segininya Bu untuk dunia. Dia pernah ngomong kayak gitu. Maksud kamu apa nak? Iya, saya harus berkecatan dengan waktu Bu. Saya kasih aja terlihat dia kan, saya begitu kerasnya dunia ini kata dia, sampai dia ngomong kayak gitu. Saya harus turun di jam 4 subuh, saya harus berlari ke sekolah, kata dia ngomong kan demi masa depan kami. Ya seharusnya remaja seperti saya sempatlah nongki-nongki gitu. Kawan-kawan saya bisa nongkrong sana sini. Iya. Begitu kerasnya saya menghadapi dunia Bu, sambil saya cekokin dia, saya tunggu dia. Iya. Sampai dia meneteskan air mata, bilang begitu kerasnya dia menghadapi dunia itu sama orang seperti itu. Saya sudah melompat kolam renang yang begitu dingin, terus saya harus berlari lagi ke sekolah, kata dia harus tepat waktu gitu. Tidak ada harga sekolah kepada saya gitu. Pas dapat piala rame-rame numpang foto, kata dia ngomong kayak gitu kan. Jadi menyentuh Farida ya, jadi ada menyentuh sekali ya Bu Farida tersebut. Ternyata di satu bulan gitu, begitu kerasnya saya menghadapi dunia Bu, harusnya remaja-remaja. Padahal di sisi lain dia juga iri, kenapa remaja seusia dia bisa tadi yang Ibu ceritakan nongkrong gitu ya, bercanda gurau dan seterusnya. Sebenarnya dia juga ada semacam kayak gimana ya. Nah itu kalau misalnya perlu motivasi juga Bu Farida sambil kan otomatis nanti dia tidak drop gitu. Saat itu gimana Bu Farida setelah dicurhati anak penting? Apa yang Bu Farida lakukan? Saya sepertinya seperti ini. Saya sama siswa itu saya kalah Pak. Saya kalah. Kenapa saya bilang saya kalah? Saya disuruh pengennya itu peraturan sekolah yang harusnya mengalah sama dia. Pengennya saya seperti itu Pak. Bukan dia yang harus mengalah pada peraturan sekolah. Karena seperti yang saya bilang, di dalam 1000 siswa mungkin ada hanya 1 siswa seperti itu, atau 2 siswa. Iya. Tapi kadang-kadang peraturan sekolah itu nggak mau gitu. Guru-guru lain juga nggak mau. Saya sudah di rapat itu. Ya, sudah disampaikan. Istilahnya gini Bu, ada semacam kayak prioritas lah, karena dia memiliki keahlian yang khusus, barangkali ada skala prioritas tanda kutip istilah untuk toleransi terhadap siswa yang langka ini karena prestasi. Sudah disampaikan Pak ya? Sudah disampaikan di rapat, tetapi namanya guru bilang tadi, dia nggak pernah datang yang tugas dia, dia nggak pernah datang yang tugas dia. Saya sarankan itu kan Pak, tidak mengambil solusinya kemarin ya itu saya kasih buku kecil gitu, misalnya bahasa Indonesia apa yang dulu temui gurunya dengan santun, misalnya bilang bagaimanapun guru kami adalah guru. Dia datang lagi tuh, gurunya nggak mau masuk intinya saya datang gurunya bahwa semuanya kan itulah kita perlu belajar pendidikan berpikir yang selasih kan Pak ya. Tidak selamanya siswa itu bakalan jadi, kalau kami di SMA ini kan ada yang tidak mesti semua anak itu juga bakalan jadi ahli fisika, ahli kimia gitu kan, ada yang memilih hidup untuk menjadi ahli seni gitu kan, ada yang pernah punya bakat atlet seperti itu gitu. Guru ini kan dengan cara pandang lama gitu kan, guru-guru senior ini kan yang belum, guru penggerak ini kan baru-baru sekarang ini guru penggerak. Bagi semua guru-guru penggerak gitu, jadi memahami pendidikan berpikir gitu. Mungkin guru yang sebelumnya belum memahami karena belum mendapatkan ilmu program guru penggerak barangkali gitu ya. Ini tidak memahami potensi anak tadi. Terus hasilnya gimana Bu setelah
tadi masih belum ada kebijakan yang baru gitu khusus untuk muridnya Bu Farida ini, yang setelah aku komunikasi dari Bapak Ibu guru kemudian kepala sekolah terkait murid yang tadi, apa ada toleransi untuk peraturan sekolah ataukah tetap dijalankan peraturan? Ada toleransinya, itu tergantung kami wali kelas ini. Misalkan saya sebagai wali kelas itu, saya tidak biarkan murid saya itu bekerja sendiri. Sepertinya ketika saya memahami dia, ketika dia curhat sama saya, ketika saya sedih, dia mengatakan saya tersentuh dengan omongan dia gitu kan. Jadi saya turun gitu sebagai wali kelas, saya datangi guru bidang studi itu, saya minta kerendahan hati dia untuk membantu siswanya gitu kan. Ada guru yang benar-benar tersentuh, ada guru yang benar-benar tidak tersentuh Pak. Yang jadi yang guru yang tidak tersentuh ini yang kadang-kadang terlalu idealis gitu kan. Itu susah banget gitu kan, anak itu sampai tega dibikin tidak tuntas gitu kan, nilainya 40 gitu. Saya bilang bisa juga saya mendekatinya karena paradigma lama. Kenapa kamu melobi saya? Apa yang dikasih sama murid itu sampai kamu sebegitunya gitu? Sementara kita kan mengenal siswa yang begitu luar biasa gitu. Dia sampai ngomong gitu, kenapa saya begitu keras mengejar dunia Bu gitu. Saya sampai tidak menikmati masa remaja saya. Biasanya tidur saya capek. Di saat semua orang sedang tidur jam 4 subuh, saya sudah berenang gitu. Jadi saya selama ini kan tidak memahami, karena Pak di jam 4 subuh itu saya melihat bagaimana dia mengajar. Saya melihat luar biasa atlet-atlet, tidak banyak, sekitar 20 orang atau 30 orang di Provinsi Jambi, orang-orang terpilih itu kan Pak. Mereka lompat ke dalam air, seperti ikan di air itu di jam 4 subuh. Padahal itu kalau orang normal kayak dinginnya luar biasa ya. Saya nggak sanggup Pak, kayaknya jalannya aja nggak sanggup, tapi justru di situ dia ketahanan fisik dia katanya harus seperti itu. Jadi karena dari pelatihnya punya strategi gitu ya, pelatihnya ya. Iya, pelatihnya punya strategi, ya harus itu fisiknya. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya ketika saya nanya langsung, seperti ini mereka lakukan. Ya, guru saya sebagai wali kelas punya kesempatan yang luar biasa untuk memahami situasi seperti itu gitu. Luar biasa cerita Bu Farida. Iya Pak Wisnoko kita sampai jam berapa? Jadi solusinya itu iya. Baik Bu Farida, sudah punya apa Pak? Oh ya, kita lanjutkan ya. Berarti ini kan tadi dimulai pukul 11 berarti selesainya berarti 2 jam. Berarti pukul 12:30 ya kita selesai, masih jauh. Pak kita ngobrol itu. Ada tugas lain enggak ini? Enggak ada tugas lain. Ada tugas mendadak yang diselesaikan. Jam 12 kita selesai. Iya, jam 12 saja kita selesai Pak. Nanti Bapak tambahkan aja di depan. Di depan itu dengan apa namanya? Oh, gitu. Animasi atau video gitu kan. Maksudnya pertama melakukan ini, kedua melakukan ini untuk unboxing. Nanti bagusnya tuh di depan itu ada bikin tanpa atau apa namanya strategi vaksin 1, 2, 3 gitu, sense gitu kan. Jadi ini strategi gitu. Baik Bu Farida, karena berarti jam 12 ya. Oke, jam 12. Ini saya ingin ngobrol lagi nih terkait permasalahan Bu Farida. Berarti selama ini ada istilahnya peningkatan yang maksimal nih terhadap anak tadi. Iya, Pak. Jadi kalau perubahan yang terjadi sama anak itu ketika saya mendekati dia lebih mendengarkan saya, karena saya sudah mendekatkan diri secara pribadi kepada dia. Saya datang untuk melihat dia di lapangan. Ketika dia lomba, saya datang. Jadi dia lebih mendengarkan saya. Nah, ini kita minta tanda tangan sama guru itu ya. Jadi dia lebih gitu. Dan insya Allah ada perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku itu dia jadi lebih santun.
lebih santun. Kalau selama ini kan mungkin guru-gurunya melihat dia itu karena remaja, keangkuhan dia karena dia memiliki suatu prestasi akademik yang luar biasa, non akademik yang luar biasa, membuat dia itu menjadi namanya anak-anak kan itu aku gitu kan. Jadi sekarang itu karena saya bina dia, saya ajak dia untuk ngobrol dengan guru gitu, bagaimanapun juga saya mengasah soft skillnya apa? Saya mengasah soft skill anak ini. Luar biasa. Jadi berarti permasalahan ibu sudah teratasi atau berarti tadi sudah ada yang ingin masuk diobrol? Itu apa? Berarti sudah ada perkembangan ya, artinya anak tadi sudah mulai itu secara berkesinambungan atau hanya sekali aja Bu Farida untuk kegiatan pendampingan terhadap siswa tadi? Ya, tidak selalu berkesinambungan Pak, karena memang dia setiap hari seperti itu. Jadi kan guru-guru ini kan jadi lihat dia jadi siapa, jadi nggak tega kan guru ini kan jadi katanya gitu. Dulu kan dia jalan aja gitu, nggak peduli lah gitu kan, dia sombong gitu. Sekarang kan dia lebih santun sama guru-gurunya, karena saya asah terus kan, nggak ada salahnya kamu orang Katolik memiliki kelebihan yang tinggi, kamu juga memiliki kecerdasan emosional, memiliki tanggung jawab sama guru-guru kamu tersendiri. Jadi guru-guru yang pertama kali dulu awal-awalnya masih dia nilai 70 misalnya, sekarang itu jadi 74, jadi kan ada tersentuh lah hatinya. Oh gitu ya Bu ya, luar biasa. Bu Farida telah membantu peserta didik tadi sehingga bisa merubah perilaku ya, tadi semula tidak sopan, akhirnya bisa sopan santun terhadap guru yang lain. Biasa tentunya dengan semangat yang luar biasa ini buat karena biasanya tidak semua orang mau untuk mendampingi anak-anak yang tanda kutip dia bukan bermasalah, yang butuh dia pengakuan. Namanya kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah kasih sayang. Barangkali mungkin dia tidak berada di keluarganya karena berada di asrama ya, untuk kasih sayang, butuh pengakuan, dan itu ternyata Bu Farida juga bisa istilahnya memotivasi anak tadi sehingga bisa baik. Terus selama ini Bu Farida ketika anak tadi sudah tidak ada event kegiatan pondok, berarti sudah normal ya? Apa harus seperti itu terus latihan fisik pagi gitu? Iya. Karena persiapannya misalnya gini, di tanggal 23 November misalnya, itu nanti kan ada kegiatan event nasional. Nah dia itu sudah dilatih dari 6 bulan sebelumnya. Kok bisa kita katakan tidak kontinu? Memang dia disiapkan untuk itu, memang disiapkan 6 bulan sebelum, dari tanggal 23 November itu sudah siap, sudah dilatih gitu. Tidak ada event-event insidental itu enggak, dia memang untuk dilatih untuk menjadi itu gitu. Sama kayak kita kan nggak ada pakai event-event, kita harus jadi guru ya, latih siswa terus sekolah terus nggak mesti event pas ujian nasional aja mereka kan enggak. Betul. Jadi hasilnya lebih luar biasa ya, karena tidak hanya ada event aja baru menyiapkan beberapa bulan, tapi sejak awal memang sudah disiapkan. Ya, tapi kita melihat anak seperti ini memang satu orang di antara 1000, tapi dia jadi sosok yang sangat mengganggu ketika kawan-kawannya berpijak pada dia komplain, dan guru-guru juga merasa tidak dihargai. Itu permasalahannya seperti itu, dan solusinya dia sudah mulai menghargai ya, mulai menghargai. Menghargai guru, menghargai temannya. Saya bilang kalau teman menang itu dapat medali emas, aku lah temannya, walaupun hanya sedikit kira-kira. Kalau mencapai itu kan lah. Iya Bu, kata dia. Iya, ketika kamu dapat uang dari lomba gitu, ya kamu sisihkan, kamu dapat uang 2 juta, kamu sisihkan 100.000 untuk traktir teman itu, luar biasa loh, saya bilang. Jadi dia sudah dulu kan sombong banget temanku, kata kawan dia, kata jangan mentang-mentang dia atletik dan mau dapatkan perlakuan yang spesial untuk kita, kami nggak terima, kata teman-teman. Tapi setelah saya bilang, ya kamu dapat itu, aku temannya, kalau saya jadi permen kok, bagikan sama temannya saya nggak bisa pendam Bu, kita traktir bakso teman saya satu kelas. Jadi dia sudah memiliki kecerdasan seperti itu, sayang
baru berarti luar biasa gitu. sosial caranya apa, kegiatan apa sosial ya, istilah empati juga apa, kesadaran sosial untuk berbagi juga. Iya, kesadaran sosialnya itu, kompetensi sosialnya saya tingkatkan. Luar biasa. Gitu. Jadi seperti itu, jadi teman sekelasnya itu kan sudah kemakan makanan dia, sudah apa, jadi dia gini, jadi dia nggak, orang itu nggak terlalu protes, ini loh usahanya saya juga melakukan dengan mereka. Yang bikin berat itu kan suatu permasalahan itu adalah ketika orang lain melihatnya tuh Pak, gitu kan, gitu. Yang protes itu bukan kadang-kadang guru bidang studinya atau apa, atau saya sebagai wali kelas, tapi teman-temannya. Jadi enak banget gitu. Jadi kan jadi permasalahan gitu. Kok enaknya dia kan begini gitu. Itu menemukan kecemburuan sosial ya, perlakuannya. Perlakuan itu, tapi setelah itu saya redam kecemburuan sosial itu dengan dia ya, salah satunya kan namanya anak-anak, anak SMA. Senang banget kalau dia saya praktik bakso gitu. Satu kelas dengan 30 orang gitu. Senang, jadi kita mau aja anak-anak itu fun gitu. Kamu kan nggak pernah nongki gitu. Ini nongki dengan teman sekelas kamu, ibu ikut. Berapa bakso satu piring? Misalnya 15.000. Kamu traktir itu sanggup nggak? Nah, hadiah saya 15 juta. Nah, 15 juta hadiah kan? Keluar kan 2 juta. Nggak ada terasa apa-apa kan? Iya Bu. Jadi seperti itu saya ajarkan dia soft skill gitu. Medali emas dapat berapa? 10 juta. Gitu. Kalau piringan 5 juta. Kamu dapat apa? Perunggu 10 juta. Ayo kita gitu. Jadi senang cuma ngobrol gitu. Luar biasa Bu Farida. Bisa sampai semangat menumbuhkan rasa kesadaran sosial ini juga luar biasa. Iya. Bu Farida menggugah apa hatinya, dari hati ternyata dari yang tadi angkuh, dari yang tadi sombong, sombong, terus juga kesadaran sosial yang kurang, sehingga bisa berhasil untuk mewujudkan itu. Ya baik, luar biasa Bu Farida. Nah, terus ini Bu, biasanya itu dari tadi dia itu kayak semacam Bu, apa, terpaksa nggak ya Bu ya ikut yes. Apakah nggak ketika ngobrol terhadap siswa tadi, kita mengambil posisi sebagai seperti itu dia terpaksa atau memang karena bakat dia, ataukah mungkin dari keluarga mendorong supaya kamu harus masuk atlet ini atau bagaimana? Seperti apa seperti salah satunya memang dia hobi dia gitu kan. Hobi ya. Hobi dia itu dia mau memperdalam lagi ilmu yang memang dari kecil katanya. Dia tidak terpaksa melakukan itu. Justru dia hidup dengan hobinya gitu. Memang di sana itu banyak air-airnya ya, perairan ya? Iya, perairan. Sungai Batanghari. Ini kan perairan, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Ada lagunya Batanghari. Sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Memang kami sungainya terpanjang. Kami dikelilingi oleh sungai, jadi kami harus bisa berenang. Bu Farida juga bisa berenang Bu Farida? Bisa, kan kita orang sungai harus bisa berenang. Salah satu. Iya, kalau di Palestina kan harus bisa memegang senjata kan? Harus bisa memegang senjata. Karena itu adalah salah satu cara bertahan hidup gitu. Betul sekali. Nah, ternyata dengan lingkungan seperti itu betul ya. Artinya contoh saya dulu kan lingkungannya itu dekat dengan sungai. Jadi sungainya besar. Itu kalau musim penghujan itu banyak sangkrah. Tahu sangkrah? Sangkrah tahu nggak? Kayak kayu-kayu yang hanyut dalam air itu loh. Itu saya sejak kecil SD itu teman-teman ambil itu, padahal nggak ada yang latih. Tanahnya gimana nggak ada yang latih. Jadi dengan melihat kakak mainnya itu, ternyata seperti itu, dia nyontoh. Juga saya. Jadi uang ya Pak, jadi uang ya kalau ngambil kayu itu. Iya, saya ngambil kayu itu ternyata kan itu sambil dapat rencek gitu ya Bu ya. Dan ternyata rencek itu yang kayu bakar itu. Dan ternyata kayu bakar besar.
Kayunya balok-balok kayu apa gimana Pak? Itu loh yang kan kadang sungainya banjir. Itu kan banyak kayu-kayu ranting-ranting yang pada ikut arus. Itu kita karena berdekatan di sungai ikut ambil, termasuk Pak Kus ini ikut ambil itu, ternyata tidak langsung saya terlatih untuk bisa berenang. Oh gitu. Dan akhirnya saya juga bisa berenang gara-gara rumah saya dekat dengan sungai, apalagi SD itu sudah berani berenang walaupun dalam. Dan ternyata saat anak saya ini kelas 6 SD, karena tidak ada di lingkungan sungai, ini kemarin harus les renang. Jadi renang itu harus pakai les. Kalau dulu kan nggak usah les, yang penting karena keseharian lingkungan tadi sehingga bisa berenang. Itu juga tadi dan yang Mbak Rida ceritakan, karena keadaan geografis itu sehingga secara tidak langsung anak-anak potensi untuk atlet polo air tadi yang berenang tadi. Berarti itu nganu Bu ya, dia khusus berenang atau permainan polo air tadi untuk yang semuanya Pak, ada renang, ada polo air. Kan kalau mereka sudah jadi atlet renang itu cabangnya bisa kemana-mana, bisa satu polo air, bisa senam air, bisa apa namanya, tapi yang penting dia sudah jadi air bisa sama terus dengan atlet. Oh gitu ya, bisa lari sprint 100 meter, mungkin lari jauh atau lari cepat. Itu menarik sekali, saya membayangkan Riau seperti apa gitu ya, tapi belum merasa. Jambi Pak, itu maaf Jambi. Jambi. Oh, iya. Blora, saya akan ingat Pak, Blora Cepu gitu kan. Ya, ini Blora, kita antar pulau ya Pak ya. Iya, karena Jawa Tengah. Bapak cek di mana Pak? Cek dulu. Saya kepala sekolah di SDN 1 Ledok, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Tapi asli saya Jawa Timur. Jadi saya tinggal di Kasiman, Kecamatan Kasiman. Mulanya Pak Kasiman kemarin kan. Kasiman ya. Kasiman itu nama desa saya. Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi saya itu tinggal perbatasan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka kota Cepu itu dipisahkan oleh Bengawan Solo. Jadi itu melewati jembatan Bengawan Solo sudah Jawa Timur, sudah Jawa Tengah. Jadi kadang-kadang kalau ada apa itu ya, misalnya di perhutani atau apa itu yang orang ngambil kayu, kalau sudah melewati perbatasan harus aman, bukan wilayahnya. Ada dulu seperti itu. Kalau mengambil kayu di sini, yang sana nggak berani karena sudah wilayah. Jadi saya berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi tugasnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Pak, ya. Kalau Jawa Tengah itu berapa kabupaten ya Pak? Kalau di Jawa Tengah ini 34 kabupaten. 35 ya. Kalau di Jambi ini kan sekitar 33 kabupaten juga, tapi kabupatennya itu kecil Pak. Kalau di Jawa Tengah besar ya kabupatennya. Besar. Terus ada juga kota madya seperti kota Pekalongan, itu hanya ada 4 kabupaten kota. Kota Salatiga juga hanya 4 kecamatan maksudnya, bukan kabupaten. Jadi contohnya ada kota Pekalongan itu hanya 4 kecamatan. Kota Salatiga juga hanya 4 kecamatan. Seperti di Blora, ini Blora kan kabupaten. Ini ada 16 kecamatan. Jadi Blora ini sebetulnya kabupaten kecil tapi juga kecamatannya 16. Jadi ada 16 kecamatan. Kalau Bu Parida ini Muara Jambinya ya, Kecamatan Muara Jambi enggak terlalu apa namanya itu Pak. Enggak ada yang mau saya ceritakan, biasa saja. Kecamatannya, kecamatan mana Bu Parida? Kecamatannya banyak juga tapi enggak kecil-kecil gitu. Karena kan Provinsi Jambi ini kecil Pak. Kalau kecamatan ada berapa desa Bu rata-rata? Ada berapa desa? 10 atau 20. Ya. Jadi memang menarik sekali ya ketika kita belum tahu diceritakan daerah sana, kayak tadi loh muridnya Bu Parida sehari-hari hobi renang akhirnya juga bisa bermain untuk atletiknya. Tapi
saya eman-eman Bu Farida, lihat dari sekolahan ada dukungan, termasuk dari Bu Farida tadi sudah mendukung, walaupun ada beberapa lain tidak mendukung, tapi setidaknya Bu Farida memberikan motivasi yang luar biasa, sehingga bisa perubahan sedikit Bu, perilaku murid Ibu Farida tadi yang semula sokong menjadi baik, yang semula empati, tidak peduli akhirnya peduli, bahkan mau mentraktir. Hal-hal yang seperti itu Bu, itu contoh konkret nyata ya, betul-betul itu sebetulnya nilainya sangat tinggi dibanding Bu Farida misalnya anak-anak ikut ujian nasional kemudian juara dan sebagainya, sementara anak yang tidak dapat juara dan ujian tadi misalnya nilainya jelek, tapi nilai-nilai yang seperti tadi, kesadaran sosial yang ini kadang-kadang Bapak Ibu orang tua kadang-kadang juga enggak memperhatikan. Dia dipikir, oh anak saya dapat nilai tinggi berarti Bu Farida gurunya ini luar biasa. Padahal perubahan dari sikap sosial yang baik, tingkah laku, karakter anak, empati, hormat, sopan dan santun, ini kadang-kadang Bapak Ibu istilah orang tua murid ya kadang-kadang tidak melihat itu. Kadang-kadang juga ini istilahnya Bu Farida, saya juga berharap tetap semangat lah, jangan sampai terus hanya masalah anak tidak berubah, nanti pasti ada masanya. Kadang-kadang seperti apa itu ya, karena ibarat apa Bu Farida yang katanya kalau batu dikenai air netes-netes terus akhirnya apa gimana Bu ya, itu katanya gimana Bu? Seperti batu karang di lautan itu kan cukup kuat gitu kan, kena hempas pantai, kena hempas air setiap hari, makanya luluh juga gitu kan. Seperti Bapak tadi kan ada batu yang kena titik fokus tetes setiap hari, lama-lama itu kan juga terbentuk batu itu sesuai dengan luar biasa Pak. Kucing Bapak hari ini saya merasa sangat lega sekali karena mendapatkan solusi yang telah Bapak berikan gitu terhadap saya bisa menemukan sendiri ternyata cara menyelesaikannya seperti ini, dan juga saya juga kedepannya saya juga akan memberikan pemahaman kepada siswa saya bahwa sesungguhnya di dunia ini bukan semata-mata hanya prestasi akademik ataupun prestasi non akademik seperti terjadi kan Pak ya. Kita juga harus memiliki kecerdasan sosial emosional, kesadaran sosial, kesadaran kompetensi untuk berelasi gitu. Jadi anak-anak ini kita tanamkan dari sekarang untuk memiliki sikap seperti itu. Kalau boleh tanya, dari Bapak dapat memfasilitasi di CGP mana Pak? Di wilayah mana? Iya, kata Pak saya itu kebagian Bu Farida, perbatasan. Jadi saya itu CGP saya tidak bakal ketemu luring karena apa? CGP saya itu berasal dari tadi Kota Pekalongan dan Kota Salatiga. Jadi mereka lokakarya nggak bakal ketemu karena mereka tidak satu kabupaten kota. Jadi ya ketemunya ya saat luring kayak gini, kayak rumpol dan sebagainya. Jadi kayak kemarin itu kalau Bu Farida kan CGP-nya satu kabupaten kota ya mungkin. Satu kabupaten Magelang. Magelang semua. Berarti ketika lokakarya akan ketemu toh. Berarti iya. Asik mereka pas di lokakarya cerita gitu kan. Kami senang kami merindukan lokakarya Bu. Nah betul. Tapi kelas saya itu kebagian perbatasan karena istilahnya pembagian kelas untuk Kota Pekalongan selesai tinggal yang saya dampingi 5, kemudian pembagian berikutnya Kota Salatiga. Jadi kelas saya itu gabungan antara Kota Pekalongan dan Kota Salatiga. Dan kemarin ada yang bercerita saat CGP Salatiga ke Pekalongan memfoto sekolahnya, kemudian ketemu silaturahmi dan di rumah salah satu CGP di Pekalongan kan Kota Salatiga, wah itu rasanya luar biasa karena ketemu di Rukol sering tapi tidak pernah jumpa di luring. Jadi sangat berkesan sekali. Jadi kemarin juga kesannya itu kadang juga berbeda dengan yang lain. Yang lain bisa ketemu luring, namun CGP saya tidak. Bu
Bu Farida, terima kasih, ini keren sekali. Jadi Iya, Kak. kira-kira Heeh. Bu Farida untuk kegiatan pendampingan ke anak-anak yang bermasalah dengan penerapan segitiga restitusi juga, ini mulai dilakukan kapan, Bu? Saya mulai melakukan itu setelah ikut ngajar praktik, mulai memahami itu kan Kak, di bulan April 2021 ya kita mulai itu Kak, angkatan 5 ya. Ya, oh, gitu. Kita Berarti mulai Bu, memahami. jadi berarti kapan, Bu? Berarti kemarin ya, berarti kemarin. Iya. Pernah enggak Ibu terapkan untuk teknik coaching ini terhadap rekan guru Bapak Ibu? Pernah, ya sering. Ya. Sebagai kepala sekolah saya juga melakukan teknik coaching kepada guru-guru saya dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Gitu. Dan juga sudah saya coba terapkan gitu. Mungkin tidak berhasil secara 100%, cuma 70%. Baik. Terus Bu Farida ini terhadap teknik coaching ini adakah pernah diterapkan di dalam lingkungan keluarga mungkin? Pernah atau tidak? Atau hanya kedinasan aja? Sama anak juga pernah. Tapi anak sudah langsung bilang, ibu ini coaching pasti. Ibu ngapain nanya-nanya gitu. Dia sudah tahu gitu kan kerjaan ibunya. Langsung dia protes gitu. Ibu ini udah cari informasi kayak gitu. Kan misalnya anak-anak kan sudah remaja, memang sudah punya pacar atau belum. Nah, ya, gitu saya tahu nih ibu ini mau coaching. Enggak ada tuh dia kan dia sudah tahu itu. Ini cari gali-gali yang ini. Ya nih gitu. Putranya berapa Bu Farida? Putranya 2, putrinya 1, 3. 3 ya. Pak Kusnoko? Juga 3, saya juga 3. Yang baru usia berapa Bu Farida? Yang besar. Ya, yang besar. Yang besar tuh 15 tahun ya. Siswa kelas berapa berarti? SMA gitu. SMA ya? Kelas 2. Yang cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Cowok ya. Yang kedua kelas berapa? SD, kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh iya. Terus yang ketiga kelas 2 SD. Nomor 3 SD. Bapak Kusnoko gimana? Kalau saya yang pertama itu kelas 6 SD. Ya, kemarin kan itu macam-macam itu. Kemarin hobi ikut renang, saya leskan renang. Oh itu. Terus kemarin lihat basket juga saya berikan raja untuk main basket. Yang terbaru ini volley, karena sering melihat tayangan volley ya, volley itu akhirnya ikut pengen main volley, saya taruh di gor cepu. Jadi cepu ada semacam gor gedung olahraga yang ada pelatihnya untuk volley. Terus yang kedua, kelahiran tahun berapa? saya kelahiran 82. 82, saya 80 Pak Kusnoko. 80. Ya berarti makan garamnya lebih banyak Bu Farida ini dari saya. Karena udah lahir duluan. Kan makan garamnya lebih duluan yang banyak yang lahir. Umur 2 tahun saya belum makan garam, Mbak. Tapi malah makan micin. Karena lahir duluan, garamnya dikakar itu makanya lebih banyak Bu Farida. Lebih banyak makan garam dari Bu Farida. Makan garam. Jangan makan garam aku. Terus Bu Farida, dan saya diberi anugerah yang unik Bu Farida. Jadi apa itu? Untuk anak kedua dan ketiga itu dapat bonus. Jadi sekali keluar langsung 2. Jadi sekarang anak TK, sekarang sudah TK, TKB. Namanya Dira Dania. Biasanya kembar Dira. Mulanya tak buatkan channel itu Dirania itu. Jadi kemarin waktu Pak Kusnoko ngomong itu Bu ya nggak sengaja sih ngomong, kan namanya bapak-bapak sore-sore ngomong anak-anaknya gitu ya, ngomong pas ngomong tahu Ajak jalan-jalan gitu ya, pokoknya mengasuh anaknya mesti ngomong gitu ya, kok nggak tahu. Nah di situ saat berebutan HP mainan, tapi ini kan keduanya itu saya nggak sengaja, ini tak rekam aja gitu. Jadi mereka rebutan mainan ya. HP itu seru sekali, tapi ya rebutan ini HP saya ini dengan bahasa anak yang waktu itu siap berapa ya, pokoknya 2 tahun atau berapa, pokoknya asik. Nah itu dari situ
Waktu itu saya nggak sengaja tak unggah di YouTube. Ya hanya Iya. podcast 35 menit aja. Itu saya unggah, kemudian ternyata sampai sekarang video banyak sekitar berapa ya? 233 juta yang melihat yang melihat Kasih video. linknya biar saya ikut lihat juga Pak Pinoko. Hah? Kasih linknya. Kirim linknya nanti ya. Saya juga Oh ya, penasaran itu. ya. Itu gara-gara itu akhirnya banyak berhamburan subscriber dan alhamdulillah untuk channelnya monetisasi. Jadi secara tidak langsung sambil menyelam minum air, karena saya sambil ngomong anak-anak bermain, sore-sore kan ngajak bermain, itu akhirnya tak rekam gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang sudah berapa ya, 399.000 subscribernya. Wow, luar biasa Pak. Gimana sih memang berapa itu dapat penghasilannya tuh Pak? Aduh, kalau penghasilan nggak usah diceritakan Bu. Cuma ya namanya kadang-kadang banyak kegiatan sehingga ketika kita nggak upload akhirnya kan performanya jadi kadang bisa harus upload terus ya iya, Pak, ya? supaya performanya bagus. Ya pernah dapat 233 US dollar, pernah dapat 120 US dollar itu berapa Pak? Uangnya dirupiahkan. Saya juga jadi penasaran nih. Berapa itu Pak? Berapa ya sekitar berapa ya? Kecil Ibu, 3 juta berapa gitulah. 3 juta. Wah, sambil 3 juta sambil duduk-duduk doang. Kita sambil pamer anak gitu kan, dapat uang. Dan gitu Bu Parida, saat saya dulu diseleksi pengajar praktik itu saya kan bercerita, saya kan ditugaskan saat saya daftar pengajar praktik angkatan 5 itu sekolah saya itu saya dapat kan jadi kepala sekolah di SD yang sedikit muridnya sekitar hanya 25. Nah itu tidak ada PNS, GTT semua 5. Nah dari situ kan dana bos itu kan dihitung per jumlah siswa. Akhirnya saya saat diwawancara dengan tim asesor juga cerita memang kondisinya seperti ini. Kok berani? Iya, saya istilahnya berusaha untuk supaya honor-honor teman-teman jangan sampai terlambat, sampai ambil koperasi dan sebagainya. Terus bercerita, loh kok berani? Dan alhamdulillah ini saya juga istilahnya sambil menyelam minum air juga, ini saya juga mengembangkan channel. Jadi alhamdulillah walaupun istilahnya menanggung itu, ternyata dari rezeki yang lain ternyata kita bisa dapat. Jadi hikmahnya barangkali kita berbuat sesuatu itu istilahnya kalau orang Jawa menanam padi akan tumbuh padi, dan menanam jagung akan kadang-kadang untuk rumput juga Pak. Nah itu untuk rumput, menanamnya itu mungkin tidak dengan ikhlas dengan hati, tapi mungkin dengan kersulo atau istilah orang Jawanya gerutu, istilah begitu. Jadi kali kalau kita ikhlas, hukum alam pasti berlaku. Menanamkan kebaikan bakal ngunduh kebaikan, walaupun ngunduhnya nanti ke anak keturunan kita. Jadi saya berharap Bu Parida tadi sudah menanamkan kebaikan ke anak-anak tadi yang bermasalah, sampai menumbuhkan rasa mau berbagi kepada teman-teman. Itu luar biasa. Bu Titik itu bisa membuat mindset anak menjadi empati terhadap anak, sampai istilah nyatanya sampai gelem traktir, kan istilahnya berhasil Bu Parida. Dan berarti itu suatu kebanggaan tersendiri sebagai seorang kita guru kepala sekolah. Jadi tidak harus dapat medali emas, tapi melihat anak-anak perilakunya semakin hari semakin baik, itu juga benar. Karena apa? Itu juga termasuk hubungannya dengan tadi menanam padi Bu Parida ya. Ada Bu Parida tadi kan menanam padi terhadap anak-anak menjadi lebih baik, menjadi anak sopan, menjadi anak gelem kesadaran sosial. Suatu saat Bu Parida akan menuai, karena Bu Parida sudah menanam. Namanya petani, setiap menanam pasti akan menuai. Entah tadi ada rumput dan sebagainya, berarti barangkali menanamnya kurang banyak. Kalau Bu Parida menanamnya lebih banyak ke anak-anak, ada rumput, tanam lagi, pasti akan banyak hasilnya, begitu ya Bu Parida. Jadi menanam satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya jika Bu Parida menanam keburukan, memberikan anak cara-cara yang jelek, cara istilah nyontek dan sebagainya, atau cara yang
yang menipu-menipu, nah, tentunya bakal menghasilkan juga keburukan. Nah, mungkin tidak langsung ke kita, tapi ya mohon maaf, mungkin barangkali anak naudzubillah min dzalik, semoga tidak bisa ke anak cucu keturunan kita. Untuk itu mari kita sama-sama Bu Farida saling menguatkan untuk berlomba dalam hal menanam kebaikan, termasuk menanam anak didik yang tadi diceritakan yang sombong, sehingga kita tetap bisa menghasilkan bumi. Saatnya menanam dan menanam. Kalau ada rumput dicabut, kita tanam lagi, kita rawat, kata Kak Hadi kemarin ya, bagaimana seperti petani kita menyiapkan lahannya, memberikan pupuk, dan siap untuk ditanam benihnya, dirawat, sehingga kelak bisa menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Harus semangat Bu Farida ya. Iya, terima kasih Pak Kusmoko. Ini saya memberikan semangat juga butuh harus disemangati Bu Farida. Iya, Pak Kusmoko juga harus semangat. Ini pasti nggak di rumah, ini kan lagi di dinas pendidikan kan? Iya, betul sekali. Iya, memang banyak kegiatan. Semangat Pak Kusmoko gitu kan. Bang, ini bukan. Maksudnya ketika kita sibuk dengan kegiatan dinas seperti ini, seperti itu Bu Farida juga sibuk, sebetulnya harus kita sadari bahwa semua manusia itu tidak punya kesempatan seperti kita untuk menemukan semata kita. Karena apa? Tidak semua manusia bisa kayak kita. Iya, tidak seperti Bu Farida ini jadi CGP Rekognisi Angkatan 9 dan coaching dengan Pak Kusmoko, kan tidak semuanya. Iya. Bapak tahu nggak, satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya dari Jambi, saya bisa coaching dengan Pak Kusmoko dari Blora, negeri mineral terbesar se-Indonesia, penghasil mineral terbesar di Indonesia. Saya merasa bangga sekali Pak, gitu kan. Sebuah nanti di channel saya sudah tak explore kemarin. Itu dulu saat akreditasi. Sekolah saya saat diakreditasi, asesornya saya ajak jalan-jalan berkeliling melihat wisata geologi yang ada di atasnya sekolahan saya. Jadi mereka terpana melihat bagaimana proses mengambil minyak bumi, dan begitu juga yang saya ceritakan yang sebelahnya tetangga tadi Bu Farida, yang Wonocolo, Kecamatan Ketiwan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, itu malah yang terkenal dengan Texas Wonocolo. Nah, itu juga saya eksplor. Maksudnya Texas di mana Pak? Texas Wonocolo itu Texasnya orang Amerika itu ya ada di Wonocolo. Di situ ada buat rotor itu ya, motor trail naik ke gunung-gunung, yang di situ pemandangannya ada orang nimbo minyak bumi di situ. Dan di situ juga ada objek wisata spot yang tinggi itu. Nah, itu semuanya saya explore kemarin di live streaming Tirani Ajanan. Saya sama Tira itu pernah jalan-jalan di situ, sampai yang di ketinggian itu saya takut, itu sampai kakinya pernah jatuh, itu sampai darah kakinya. Itu kan masuk ke dalam YouTube-nya Pak Kusmoko gitu kan. Ya, itu semuanya ada. Dan Bu Farida kalau ingin melihat bagaimana proses dulu saya menjadi pengajar praktik, mulai dari pendampingan individu 1 sampai 6, semuanya ada kerekam di Tirania Channel. Mulai dari Lokakarya 1 sampai Lokakarya 7, Lokakarya 0 sampai 7, semuanya juga ada di Tirania Channel. Jadi semua Kak Darus itu sebetulnya awal-awalnya hanya untuk Tirania tadi. Tapi ternyata, dan saat CGP saya ada bermasalah sakit, dengan Lokakarya saya akan streamingkan, itu dia bisa mengikuti Lokakarya dari kondisi dia sakit. Kalau pengen mendengar Lokakarya itu, dia sebetulnya tidak ingin menyiasakan untuk tidak ikut Lokakarya. Karena apa? Sangat dengan nuansa frekuensi itu luar biasa. Seperti ini teman-teman, ini hasil andai kata bertemu langsung, wah ini luar biasa, bisa berbagi gagasan kan, tidak hanya virtual, sehingga bisa menambah semangat untuk kita. Memang kita sekali lagi tidak semua orang punya kesempatan seperti kita mewujudkan rasa. Dan kita harus bangga pada diri kita. Kita orang-orang terpilih untuk bisa berada di. Yang penting gini Pak, saya merasa sangat luar biasa sekali ketika saya memiliki akun belajar ini, akun BDGT ini Pak ya, bisa merekam, bisa merekam di semua cabur, ya kan, bor bisa merekam,
Jadi bukan main, ini bukan sembarangan, ini kan milik Iya. negara, gitu. Iya. Bayarnya berapa Iya. gitu. Akun kita ini Berapa? bayarnya bisa. Berapa? Berapa? Sebulan itu sekitar 800-an, 800. Akun yang kita pakai ini saat ini ya. Kita pakai saat ini, itu kita minta tolong jangan di TTS karena akunnya kita kan mau pakai terus gitu. Iya, kalau dipakai terus senang itu, tapi nggak tahu ya kebijakannya berubah enggak. Iya, tapi kan kalau kita bekerja lagi, misalnya kan kita fasilitator nih Pak Kusnoko, nanti kita bekerja lagi di channel berikutnya, di angkatan berikutnya, di angkatan 11 kita kerja lagi, atau di angkatan 12 kita dipakai lagi, kan luar biasa. Iya. Bu Farida dulu dari pengajar praktik angkatan berapa? Angkatan 5 sama kita. Oh sama ya? Angkatan 5. Iya. Pak, kalau saya itu Pak jauh-jauh jaraknya Pak. Oh iya, saya bisa membayangkan gimana ya kalau Lokakarya terus antar pulau-pulau gitu ya. Iya, Jambi. Enggak seperti antar pulau ya. Jauh-jauh jaraknya kan, ya 3 jam perjalanan. Gitu. Ada teman-teman pengajar praktik yang suka memberikan motivasi atau yel-yel dan sebagainya, orator atau memberikan semangat, ada ya pasti di teman-teman. Nah itu kalau di Kabupaten Blora biasanya saya terkenal dengan Bapak Yel-Yel Nasional, karena kalau pertemuan nanti bagi-bagi dong yel-yelnya. Nah, nanti kita berbagi Pak. Saya boleh juga ya Bapak, gitu kan? Itu semuanya juga ada di live-nya di Rani Acara juga ada ketika saya mengambil. Pak kirim ya Bapak WA saya nama YouTube-nya, saya juga penasaran lihatnya Pak. Dan nanti 12-11 Pak, saya nggak punya kalian seperti itu. Aku juga nggak ada, ya nanti tak coba lah, bisa nggak? Soalnya ya, sih YouTuber, Bapak kan YouTuber pasti hebat itu masalahnya. Saya ini dari Dusung Pak, dari Provinsi Jambi, nggak selalu. YouTuber. Pasti kan juga Bu Farida punya keahlian tertentu ya, bisa kita share. Pak ini Bu Farida, terima kasih. Obrolan kita pada hari ini, bagaimana kita bisa yaitu mempraktekkan tugas dari modul 2.3 yaitu praktek coaching. Nah, alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Kita juga bisa mendapatkan pencerahan terhadap permasalahan yang ada. Alhamdulillah Pak Kus juga bisa dapat masukan ke jalur Bu Farida, sehingga kita secara tidak langsung sama-sama belajar. Tentunya ini juga sangat bermanfaat untuk kita terapkan di kehidupan nyata kita sesuai tugas dan fungsi, yaitu nanti di lingkungan dinas pendidikan, dan juga bisa kita terapkan juga di lingkungan keluarga ataupun rekan kerja yang lain. Ini sangat bagus sekali. Saya berharap Bu Farida semangat, saya juga semangat, sehingga kita sama-sama memberikan semangat untuk mampu yaitu mewujudkan sekolah yang menjadi harapan dari Kementerian Pendidikan di program guru ini. Mungkin sebelum saya Bu Farida ada yang ingin disampaikan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kusnoko yang telah membantu saya, coaching saya bagaimana saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dengan siswa saya. Ya, ini dapat pencerahan bagi saya bahwa sesungguhnya saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah siswa-siswa saya. Pak Kusnoko mengarahkan apa yang telah saya lakukan itu, jadi saya bisa melihat ke depannya bahwa nanti saya akan meningkatkan perhatian yang lebih, meningkatkan kemampuan sosial emosional siswa saya, dan saya juga akan setiap permasalahan yang siswa saya berikan tadi, Bapak juga menambahkan kalau kita harus melakukan segitiga restitusi. Terima kasih ya Pak atas sarannya, atas masukan dan pencerahan kepada saya. Terima kasih Pak Kusnoko. Baik, sama-sama Bu Farida. Baik, pada kesempatan ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Pak Kusnoko ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada murid barangkali kita bisa berjumpa lagi baik secara virtual maupun secara luring. Luring ya. Cakep. Saya tetap